juga jilbab bagi kaum wanita, saudara. Di mana-mana orang-orang beriman, perempuan-perempuan wanita muslimah yang taat kepada Allah memakai jilbabnya. Jilbab itu syiar Allah. Kalau masih belum mau pakai jilbab, jangan hina jilbab. Jangan jilbab dihina-hina, dibilang lebih bagus konde daripada jilbab. Karena ada yang baca syair begitu, saudara. Baca puisi. Hati-hati, ini syiar Allah. Syiar Allah jangan coba-coba dihina, direcehkan, jangan. Sholat itu syiar Allah, zakat itu syiar Allah, haji itu syiar Allah. Jadi bagian yang merupakan syiar Allah, di mana dalam ibadah-ibadah tersebut diagungkan Allah, dimuliakan Allah, disucikan Allah, jangan coba-coba kita hina. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis taklim rutin bulanan kaum wanita di Markas Syariat Petamburan. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua ibu-ibu yang ada di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali mendapatkan ilmu yang manfaat, mendapat kemudahan dalam setiap urusannya, disembuhkan penyakitnya, dilunaskan utang piutangnya, diharmoniskan rumah tangganya, dientengkan jodohnya, mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semua, tadi sejak pagi kita sudah sama-sama membaca rawih maulid, kemudian mendengarkan beberapa qasidah, dan juga kita sudah dengarkan pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Tadi oleh Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, Habib Alwi bin Hasan bin Sumait. Adapun Habib Hanif hari ini berhalangan karena mewakili saya untuk hadir dalam acara Habib Nagib bin Syekh Abu Bakar. Biasanya memang tiap tahun saya yang hadir. Hari ini kebetulan bersamaan dengan majelis taklim rutin, saya uzur tidak hadir ke sana. Saya kirim Habib Hanif. Jadi harap dimaklumi kalau Habib Hanif hari ini tidak hadir. Begitu juga Sarifah Najwa. Saya punya putri Ustazah Sarifah Najwa hari ini tidak bisa hadir karena menjaga suami yang sedang sakit. Jadi doakan agar suaminya sehat walafiat, supaya Sarifah Najwa bisa aktif mengajar seperti biasa, insya Allah. Tapi alhamdulillah putri-putri saya yang lain hadir di sini. Doakan ibu-ibu, khususnya Sarifah Mumtaz, ini yang sedang hamil 2 bulan. Doakan Bu ya, doakan biar Allah berikan sehat walafiat. Begitu juga adiknya Sarifah Mumtaz, Sarifah Zahra, itu juga sedang hamil 5 bulan lebih. Doakan agar Allah lindungi, Allah jaga supaya bisa melahirkan dengan selamat. Amin. Dan doakan istri saya juga yang sedang hamil 4,5 bulan. Doakan Bu ya. Makanya kemarin 3 bulan gak pulang-pulang dari Mekah Bu, sehingga akhirnya absen dari pengajian. Doakan juga agar Sarifah Mona Allah berikan kekuatan, kesehatan,
supaya melahirkan selamat ibu dan selamat anaknya. Amin ya rabbal. Nah, jadi dimaklumi Bu, anak-anak saya seperti Syarifah Zahra, Mumtaz, begitu juga Syarifah Mona, kadang-kadang nggak bisa hadir satu undangan apa aja? Apakah undangan ceramah, undangan perkawinan atau undangan lainnya? Ya, ibu-ibu kan semua tahu perempuan hamil bagaimana Bu ya. Ada yang tidur melulu, ada yang pusing melulu, ada yang mual melulu, betul Bu? Tapi ada juga yang hamilnya mau jalan-jalan melulu Bu. Iya, jadi maklumi, ibu-ibu lebih paham, lebih ngerti. Jadi kalau putri-putri saya, istri saya yang sedang hamil ini tidak bisa memenuhi undangan, tolong dimaklumi. Tapi biasanya diwakilkan kepada anak-anak yang lain, insya Allah. Nah baik. Hari ini alhamdulillah saya bisa hadir kembali, saya bisa mengajar kembali, mudah-mudahan seterusnya Allah berikan sehat walafiat. Hari ini saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mengkaji tentang syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita lihat, kita perhatikan. TV-nya kelihatan Bu semua? Gambarnya keluar gak? Keluar ya? Iya. Jadi hari ini kita ingin menyampaikan kajian singkat saja tentang sa'airullah. Sa'airullah ta'ala. Sa'air itu jamak daripada syiar. Jadi artinya syiar-syiar Allah. Apa yang dimaksud syiar? Yang dimaksud syiar adalah tanda keagungan Allah, tanda kebesaran Allah. Nah, untuk jelasnya mari kita simak pelajaran berikut ini. Asal yang pertama, perhatikan ibu-ibu. Syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama adalah makna syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar Allah adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu apa saja yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dua bukit Safa dan Marwah, tempat jamaah haji melakukan sa'i di Mekah, di Masjidil Haram. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala innas safa wal marwata min sya'airillah. Ini kalau orang-orang yang sudah pernah haji atau sudah pernah umroh, nah pada saat kita sa'i, begitu kita naik ke bukit Safa maupun naik ke bukit Marwah, nah ini yang kita baca, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi atamara, dan seterusnya itu selalu kita baca. Nah jadi di sini Allah nyatakan inna safa wal marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, jadi perhatikan, jadi yang namanya Safa Marwah walaupun itu tempat bukit saudara, tapi karena tempat itu didatangi oleh jutaan manusia dari berbagai tempat, karena tempat itu dimuliakan oleh Allah, karena tempat itu merupakan bagian daripada orang melaksanakan manasik haji ataupun manasik umroh, maka Allah nyatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Jauh sebelum yang melakukan ibadah haji jutaan orang, jauh sebelum dikunjungi miliaran orang, sejak awal Allah sudah menyatakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Nah, nggak sampai di situ, termasuk hewan unta yang dijadikan sembelihan saat ibadah haji, baik sebagai kurban maupun dam, juga dimasukkan sebagai bagian dari syiar-syiar Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-budna itu Bu adalah unta-unta yang dikurbankan. Nah, jadi budna itu unta. Jadi unta yang dikurbankan pada saat ibadah haji itu merupakan bagian dari perbuatan yang disyariatkan oleh Allah, dan dia merupakan bagian daripada syiar Allah.
Nah, dari dua ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa saja, baik itu manusia maupun hewan dan tumbuhan, ataupun waktu dan tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan tanda kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semua itu disebut syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas tidak, Bu? Arti syiar jelas tidak? Nah, jadi semua itu merupakan bagian daripada kebesaran dan keagungan Allah. Saudara, Safa Marwa tidak akan mulia kalau nggak dimuliakan Allah. Safa Marwa tidak akan diagungkan kalau tidak diagungkan Allah. Safa Marwa tidak akan pernah didatangi oleh manusia manapun kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Saudara, hewan-hewan kurban, apakah itu unta, apakah itu sapi, apakah itu kambing, saudara, binatang-binatang tersebut pada saat dikurbankan, saudara, itu merupakan bagian daripada syiar Allah. Nah, hewan-hewan tersebut tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ditempatkan di tempat yang begitu mulia terhormat, saudara, kecuali atas kehendak Allah. Artinya itu merupakan bagian daripada kebesaran Allah. Maka itu disebut syiar Allah. Nah, enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Bulan Ramadan yang umat Islam di seluruh dunia diperintahkan untuk berpuasa. Berarti apa? Puasa di bulan Ramadan juga merupakan syiar Allah. Bulan Ramadan itu syiar Allah. Kemudian Ka'bah di Mekah sana, seluruh umat Islam sholat kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Berarti Ka'bah itu termasuk syiar Allah. Nah, jadi apa saja yang dimuliakan oleh Allah, apakah itu berupa tempat, berupa waktu, Ramadan, waktu, Mekah, tempat, saudara, Safa Marwa, tempat, saudara, apakah itu berupa hewan dan lain sebagainya, kalau sudah dimuliakan oleh Allah atau dijadikan bagian daripada aturan-aturan syariat, saudara, yang di dalamnya menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah, maka itu disebut syiar Allah. Sampai di sini jelas, Ibu? Paham semua? Baik. Jadi kalau kita dengar azan itu syiar Allah. Azan itu syiar Allah. Makanya banyak dai-dai kalau lagi bicara di mimbar-mimbar, dakwah malam ini merupakan syiar, ya, betul. Jadi dakwah di mana di situ dibacakan ayat Allah, hadis Nabi, pelajaran tentang syariat, saudara, diajarkan halal dan haram, diajak umat untuk bertakwa kepada Allah, itu semua merupakan syiar. Kira-kira ngerti gak makna syiar? Alhamdulillah. Kita lanjutkan sekarang. Lalu apa hukumnya atau bagaimana kita memperlakukan syiar Allah? Tadi kita udah tahu syiar Allah itu apa, syiar Allah itu apa. Lalu kewajiban kita terhadap syiar Allah itu apa? Mari kita lihat bagian kedua, mengagungkan syiar Allah. Syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dilanggar, tidak boleh direndahkan, tidak boleh dilecehkan, sebagaimana larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Nah, ini firman Allah ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Ada dalam surat Al-Maidah ayat 2. Di sini Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah. Jadi nggak boleh azan disamakan dengan gonggongan anjing, itu menghina, saudara. Azan itu syiar Allah. Kalau sudah ada yang berani mengatakan itu gonggongan anjing dengan sengaja untuk merendahkan syiar Allah, kafir, murtad, dia keluar dari Islam. Kalau nggak sengaja, segera beristighfar, mohon ampun, taubat kepada Allah.
Hati-hati. Jadi kalau ada ibu, bapak dengar azan dari masjid, jangan sembarangan beri komentar yang nggak bagus di rumah. Wah, apa sih ini azan mengganggu aja? Nggak boleh. Azan itu siar Allah. Saudara, kecuali kalau azan bukan pada waktunya. Saudara, yang mengganggu silakan. Ibu protes kepada pengurus masjid. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kebakaran, nggak ada musibah, nggak ada bencana. Jam 2 pagi di azan. Ramadan juga bukan. Nah, kira-kira protes nggak, Bu? Protes. Ya, bukan tempatnya. Tapi kalau azan pada tempatnya, azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, itu siar. Nggak boleh kita rendahkan. Jadi hati-hati merendahkan siar Allah itu, saudara, bisa berakibat fatal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan umat Islam untuk memuliakan dan mengagungkan apa saja yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah inda rabbih." Jadi firman Allah ini, Bu ya, ada dalam surat Al-Hajj ayat 30. Surat Al-Hajj ayat 30. Allah menyatakan, "Dzalika," demikianlah perintah Allah. Nah, ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang Allah ceritakan tentang perintahnya. Jadi Allah nyatakan dzalika, begitulah perintah Allah. Wa may yu'azzim, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu, maka itu adalah yang terbaik baginya, inda rabbi, di sisi Tuhannya. Jadi Allah puji orang yang mengagungkan syiar Allah. Allah nyatakan itu yang terbaik, tentu akan ada ganjaran spesial istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mengagungkan. Yu'azzim itu mengagungkan, membesarkan syiar-syiar Allah. Nah, berikutnya apa saja yang terhormat, suci dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagian dari syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengagungkannya termasuk ketakwaan hati. Subhanallah. Jadi kalau ada orang mengagungkan, memuliakan, menghormati syiar Allah, berarti itu merupakan bagian dari ketakwaan hatinya. Nah, mana dalilnya? Lagi-lagi firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32. Nah, mari kita lihat di sini apa yang Allah nyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Faqala ta'ala, "Dzalika wa man yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah kata Allah, "Wa man yu'azzim sa'airallah," barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya yang demikian itu min taqwal qulub, daripada ketakwaan hati. Jadi ada azan, ibu dengar, oh ini syiar, senang hati. Udah gitu ngikutin lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ibu ngikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagaimana diajarkan Nabi. Saudara, itu min taqwal qulub, itu bukti kalau dia punya ketakwaan. Dan jelas mendapatkan pahala dan ganjaran. Dan barang siapa yang memuliakan sa'air Allah, Allah akan muliakan dia. Orang yang menghormati syiar Allah, Allah akan hormati dia. Allah artinya Allah hormati dia, Allah tinggikan derajatnya, saudara, di tengah-tengah hambanya. Alhamdulillah. Jadi jangan main-main sama syiar-syiar Allah. Begitu juga jilbab bagi kaum wanita, saudara. Di mana-mana orang-orang beriman, perempuan-perempuan wanita muslimah yang taat kepada Allah memakai jilbabnya. Jilbab itu syiar Allah. Kalau masih belum mau pakai jilbab, jangan hina jilbab. Jangan jilbab dihina-hina, dibilang lebih bagus konde daripada jilbab. Karena ada yang baca syair begitu, saudara, baca puisi. Hati-hati, ini syiar Allah. Syiar Allah jangan coba-coba dihina, direcehkan, jangan. Sholat itu syiar Allah, zakat itu syiar Allah, haji itu syiar Allah. Jadi bagian yang merupakan syiar Allah, di mana dalam ibadah-ibadah tersebut diagungkan Allah, dimuliakan Allah, disucikan Allah, jangan coba-coba kita hina.
Jadi kalau orang belum mau pakai jilbab, itu urusan dia sama Allah. Dia berdosa. Tapi kalau dia hina jilbab, bukan lagi dosa, kafir. Nah, jadi beda tuh Bu ya. Perempuan nggak pakai jilbab, dosa, bukan kafir. Dia saudara kita. Nah, lalu bagaimana kalau dia nggak pernah pakai jilbab, tapi kalau sholat dia rapi, pakai mukena, saudara, sholatnya sah. Selama dia sholat ikhlas karena Allah diterima. Jangan juga divonis perempuan yang nggak pakai jilbab kalau sholatnya nggak sah. Jangan, dalam mazhab Syafi'i nggak begitu. Dia nggak pakai jilbab depan orang yang bukan mahram dia dosa, saudara. Tapi dia sholat, dia tutup auratnya, dia ikuti syaratnya, saudara, maka sah dia punya sholat. Diterima nggak diterimanya urusan keikhlasan dia. Dia ikhlas sholatnya Allah terima, dia nggak ikhlas Allah nggak terima. Nah, jadi jangan langsung dipukul rata, wah dia nggak pakai jilbab, percuma tuh semua ibadahnya gugur, semua ibadahnya nggak diterima. Nggak begitu, saudara. Jangan takmim, hati-hati, nggak boleh. Jangan yang pakai jilbab terus sombong dengan jilbabnya, nggak boleh. Nanti akhirnya justru taatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mestinya perempuan yang pakai jilbab itu lebih santun, lebih ramah, lebih baik. Lebih mau merangkul, walaupun waktu orang-orang yang tidak pakai jilbab dirangkul, ajak ngaji, nasihati, peringatkan supaya mereka rame-rame mau pakai jilbab untuk menutup aurat di tempat-tempat umum atau di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kalau dalam rumah bebas Bu, dalam rumah cuman ada suami ibu sama anak ibu, nggak perlu pakai jilbab selama tidak ada orang yang bukan mahram, selama tidak ada keponakan laki ibu, nggak ada sepupu. Nah, tapi kalau yang ada mahram ibu, seperti apa tuh mahram? Ayah ibu, suami ibu, anak laki-laki ibu, cucu-cucu ibu, paman-paman ibu, itu semua mahram. Kalau sepupu bukan, sepupu bukan. Nah, kalau depan sepupu tutup aurat kita. Nah, jadi sekali lagi jilbab juga termasuk syiar Allah. Jangan coba-coba kalau udah nggak pakai jilbab nggak usah menghina jilbab. Hati-hati, menghina jilbab, menghina syiar Allah, menghina syiar Allah bisa batal imannya. Naudzubillah min zalik. Baik, dan aswaja. Aswaja itu artinya ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja juga sepakat bahwasanya memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala bukan berarti menyembahnya atau mempertuhankannya, melainkan semata-mata hanya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah memuliakan Ka'bah itu bagian dari syiar Allah. Kemudian kita memuliakan Ka'bah bukan berarti kita nyembah Ka'bah. Kita sholat menghadap Ka'bah, ruku sujud menghadap Ka'bah bukan berarti sujud kepada Ka'bah. Bukan, jangan salah paham. Ini kadang-kadang ada misionaris yang ingin menipu umat Islam. Mereka katakan, Islam itu kan paganisme, Islam itu juga nyembah berhala. Buktinya yang disembah itu batu, batunya ada di Mekah, namanya Ka'bah. Nah, jadi mereka fitnah kita menyembah Ka'bah. Nah di sini kita mau ingatkan, kita sholat kepada Allah, menghadap Allah dengan arah kiblat ke Ka'bah karena diperintah Allah. Kalau Allah tidak perintahkan menghadap Ka'bah, kita gak menghadap Ka'bah, sudah. Jangan lupa tuh. Kenapa kita menghadap Ka'bah? Karena diperintah siapa? Kalau udah diperintah Allah, kerjakan, selesai, saudara. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tahu kalau ayah menyembelih anak dosa, nggak boleh bunuh anak sendiri. Tapi kalau Allah yang perintah bagaimana? Ya kerjain, saudara. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, padahal hukumnya Nabi Ibrahim tahu ngebunuh nggak boleh kok. Ngebunuh manusia nggak boleh, apalagi ngebunuh anak sendiri, saudara. Tapi kali ini karena diperintah oleh Allah, ya kerjakan. Kalau beliau kerjakan, bukan berarti beliau membunuh anaknya, tidak, tapi menjalankan perintah Allah. Kira-kira jelas gak Bu? Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dengan Ismail di tengah gurun yang tandus. Mata air nggak ada, perkebunan nggak ada, tandus, kanan kiri gunung semua, gunung-gunung batu, padang pasir.
Mana boleh suami meninggalkan keluarganya, saudara, apalagi ada bayi di tempat seperti itu, nggak boleh. Nabi Ibrahim juga tahu hukumnya, saudara. Istri itu harus dimuliakan, istri harus diberikan nafkah, anak masih kecil harus dijaga, harus dilindungi, nggak boleh ditinggal, saudara, nggak dikasih nafkah, nggak dikasih makan. Nabi Ibrahim tahu nggak boleh, tapi karena perintah Allah ya kerjakan. Bu, paham nggak bu? Nah, begitu juga kita nggak boleh sujud kepada batu, sujud kepada tiang, nggak boleh. Saudara, sujud kepada Allah. Tapi arah kiblatnya kemana? Ya tergantung Allah perintah. Kalau Allah suruh ke barat, ya kita ke barat. Allah suruh ke timur, kita ke timur. Allah suruh ke utara, kita ke utara. Kalau Allah suruh kita ngadep tiang, ya kita ngadep tiang. Kalau Allah suruh kita ngadep pohon, ya kita ngadep pohon. Saudara, tapi ternyata Allah suruh kita menghadap kemana? Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkan kau punya wajah, yaitu ke arah daripada al masjidil haram. Allah nggak katakan usjud li Ka'bah, sujudlah kamu kepada Ka'bah, nggak ada, saudara. Allah perintahkan kita sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Ka'bah. Nah, tapi bagaimana cara sujudnya? Allah ajarkan, saudara. Bagaimana cara sujudnya? Menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke arah lainnya. Nah, sampai di sini kira-kira jelas tidak? Makanya Ahlus Sunnah mengatakan kalau kita muliakan Ka'bah bukan berarti nyembah Ka'bah. Begitu juga kalau kita memuliakan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memuji Nabi bukan berarti nyembah Nabi. Saudara, kalau kita memuliakan, menghormati, mengagungkan Nabi bukan berarti kita mengkultus kelewat batas terhadap Nabi. Bukan. Nah, sekarang ini di sekitar kita ada orang-orang, saudara, yang kampanye supaya kita jangan puji Nabi, cukup puji Allah saja. Nah, kalau kita puji Nabi langsung dibilang bid'ah, syirik, mengkultuskan Muhammad. Nah, ini nggak betul. Nabi itu termasuk syiar Allah, saudara. Para malaikat, para nabi itu semua syiar Allah yang wajib kita muliakan, wajib kita hormati, wajib kita agungkan. Jadi memuji malaikat Jibril, saudara, bukan berarti menyembahnya. Memuji Nabi Muhammad SAW bukan berarti menyembahnya. Sampai di sini kira-kira jelas gak bu? Bu, jelas bu? Baik, kita lanjutkan. Selain itu, Aswaja pun sepakat bahwa Rasulullah SAW dan malaikat Jibril alaihissalam juga Al-Quranul Karim, saudara, beserta hal lainnya yang mulia dan agung di sisi Allah, semuanya termasuk syiar Allah. Jadi mushaf Al-Quran itu syiar Allah bu. Nah, suka ada yang nanya mana dalilnya? Kalau kita menginjak Al-Quran kafir, saudara, ini dalilnya yang kita sedang pelajari. Al-Quran termasuk syiar Allah. Nah, kalau menghina syiar Allah berarti menghina Allah. Menghina Allah kafir gak? Kafir. Saudara, menghina adzan kafir dari mana? Emang Nabi pernah mengatakan barang siapa yang pernah menghina adzan maka kafir? Gak ada. Tapi kita ambil dari ayat tadi. Allah memerintahkan dan mewajibkan kita memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Adzan itu syiar Allah, jangan dilecehkan. Nah, Nabi itu syiar Allah, jangan dinistakan. Mushaf Al-Quran itu juga syiar Allah. Qurannya syiar Allah, mushafnya juga syiar Allah. Nah, makanya membaca Al-Quran gak boleh sembarangan, gak boleh dimain-mainin baca Quran, saudara. Kenapa? Karena syiar Allah. Jadi kalau baca Quran jangan pakai musik, saudara. Mau nyanyi pakai musik silakan, baca Quran jangan. Baca qasidah pakai musik masih boleh, tapi baca Quran nggak boleh. Nah, jadi perhatikan kenapa? Karena Quran syiar Allah, nggak boleh tala'ub bil Quran, main-main dengan Quran nggak boleh, apalagi menghina Al-Quran. Jadi apa saja bagian dari syiar Allah tidak boleh direndahkan. Sampai sini ibu-ibu jelas bu ya? Nah, sekarang kita masuk khusus tentang mengagungkan Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syiar Allah Subhanahu Wa Taala yang terbesar dan yang sangat terhormat serta amat mulia dan sangat agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wajib untuk selalu dimuliakan dan diagungkan dengan menyintai dan memujinya serta menjalankan ajarannya sebagaimana diamanatkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya. Nah, berkaitan dengan firman Allah berikut ini, saudara, yang Allah nyatakan. Nah, kita lihat ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Fat ayat 9. Surat Al-Fat ayat 9. Mari kita lihat. Sambil nanti saya buka beberapa tafsir. Mari kita lihat ibu-ibu, Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 9, faqala ta'ala litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahu alazim. Dalam ayat ini, saudara, Allah menyatakan litu'minu billah, supaya kalian ini semua, hei orang-orang beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Litu'minu billahi wa rasulillah. Jadi supaya kamu ini semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah itu Allah menyatakan wa tu'azziruhu, dan kau harus memperkuatnya. Nah, ini katanya di sini, Bu, ya, para ahli tafsir, Bu, ada yang menyatakan maksud memperkuatnya memperkuat Allah. Ada juga ahli tafsir mengatakan memperkuatnya, nya di sini domirnya maksudnya memperkuat Rasulullah. Ada juga ahli tafsir yang menyatakan yang dimaksud memperkuatnya maksudnya memperkuat agama Allah dan Rasulnya, memperkuat ajarannya. Ada juga ahli tafsir yang menafsirkan memperkuatnya maksudnya memperkuat Allah atau Rasul, Allah dan Rasulnya. Nah, kenapa kok tafsirnya kita lihat berbeda-beda? Bukan berbeda, bervariasi. Nah, ini tafsirnya bukan berbeda, tapi bervariasi. Semua tafsir itu benar, saudara, tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Mari kita lihat. Di sini dikatakan litu'minu billahi wa rasulih, agar supaya kamu sekalian ini beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziru, dan engkau harus memperkuatnya. Nah, memperkuat Allah dan memperkuat Rasul. Wa tuwaqqiru, dan kau harus membesarkannya. Nah, itu artinya membesarkannya, bikin ini sekarang menjadi besar. Kemudian saudara, nggak sampai di situ, wa tusabbihuhu, dan kau harus mensucikan bertasbih kepadanya. Nya di sini sepakat ahli tafsir kepada Allah. Jadi nya yang terakhir hanya khusus untuk Allah, sedangkan nya yang pertama dan kedua untuk Allah dan Rasulnya. Nah, memang dalam tata bahasa Arab, saudara, seperti itu. Nah, sekarang baik, untuk memperkuatnya saya bacakan beberapa tafsir dulu. Tafsir Jalalain. Di sini dikatakan litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Apa kata Imam dalam tafsir Jalalain, saudara? Di situ dikatakan, saudara, pengertian daripada ini ada dua bacaan. Imam Suyuti mengingatkan dulu kita, ada qiraat yang litu'minu billahi wa rasulih, ada qiraat liyu'minu billahi wa rasulih. Yang satu supaya kamu sekalian, orang-orang beriman, betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya.
yang satu lagi supaya mereka orang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tapi di sini saudara, pada saat beliau mengartikan tuwaqqiruhu atau yuwaqqiruhu, apa beliau katakan? Yu'azzimuhu wa dhamiruha lillahi aw li rasulih. Jadi kata tafsir Jalalain saudara, di sini disebutkan bahwa dhamir hu yang dalam bahasa Indonesia disebutnya saudara itu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau dikatakan memperkuatnya atau mengagungkannya, maksudnya adalah memperkuat dan membesarkan Allah dan Rasulnya. Jadi memperkuat Allah atau memperkuat Rasulullah. Yusabbihuhu. Tapi kalau untuk kata bertasbih kepadanya, Allah, hanya untuk Allah. Jadi kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah, mengucapkan subhanallah. Tapi ada juga ulama yang mengartikan bertasbih kepada Allah maksudnya tegakkan sholat, karena di dalam sholat itu ada tasbih kepada Allah. Jadi di situ Allah perintahkan, hei orang-orang yang beriman ini semua, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu memperkuatnya. Perkuat itu Allah dan Rasulnya, perkuat ajarannya, perkuat dan besarkan, agungkan daripada namanya. Kemudian setelah itu bertasbihlah kepada Allah, atau membaca tasbih subhanallah, atau mendirikan sholat yang di dalamnya banyak bertasbih. Baik, itu tafsir Jalalain. Berikutnya kita lihat tafsir Imam Mawardi. Imam Mawardi mengatakan wa tuwaqqiruhu, kata beliau wajhan. Nah, ada dua penafsirannya. Yang pertama tusawwiduhu. Yang pertama artinya tuwaqqiruhu itu ya dimuliakan, dihormati, dibesarkan. Tapi yang kedua, kata Imam Mawardi, adzani anna ta'wilahu mukhtalifun bihasab ikhtilafihim fi man usira ilaihi bihadzal dzikr. Jadi takwilnya yang kedua, kata Imam Mawardi, ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, ini tergantung domir huknya kemana, domirnya itu kemana, nya itu ke Allah atau ke Rasul. Nah, tentu tafsirnya berbeda. Kalau ke Allah tidak sama dengan ke Rasul, saudara. Nah, maka itu di sini beliau katakan faminhum, di antara para ahli tafsir, man qala annal murada biqauli, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ay tu'azzirullaha wa tuwaqqiruhu li anna qawlahu wa yusabbihuhu, kata beliau raji ilallah wa kadzalika ma taqaddam. Jadi sebagian ulama meyakini bahwa domirnya itu hanya kembali kepada Allah, tuwaqqiruhu. Nah, itu artinya di situ dimaknai saudara, tu'azziruhu memperkuat Allah, tuwaqqiruhu mengagungkan membesarkan Allah, tusabbihuhu bertasbih kepada Allah. Tapi lanjutnya beliau katakan, saudara, wa minhum, tapi di antara para ulama ahli tafsir man qala, ada juga yang mengatakan al-muradu bihi Rasulullah, yang dimaksud dengan yaitu yang dimaksud dengan tu'azziruhu yaitu memperkuatnya, wa tuwaqqiruhu dan membesarkannya, maksudnya adalah memperkuat Rasulullah dan membesarkan Rasulullah. Nah, jadi artinya ulama memang mengakui ada dua penafsiran. Kira-kira jelas gak Bu? Paham? Alhamdulillah. Baik, tafsir Baghawi kita lihat saudara. Tafsir Baghawi, Imam Baghawi beliau mengatakan di sini dikatakan wa tu'azziruhu ay tu'inuhu wa tansuruh. Arti daripada tu'azziruhu yaitu membantunya dan memenangkannya, yaitu memperkuatnya. Wa tuwaqqiruhu, sedangkan tuwaqqiruhu artinya tu'azzimuhu wa tufakhimuhu, yaitu mengagungkan dan membesarkannya. Nah, yang menarik beliau katakan apa? Hadhil kinayat, saudara, kalimat-kalimat ini, kinayah-kinayah ini
Domir hu-nya itu saudara roji'atun ilan nabi. Yang dimaksudnya di sini kembali kepada nabi. Ini tafsir Bagawi saudara. Nah kemudian beliau katakan wahakuna waqfun. Jadi dalam bacaan Qur'annya ada wakaf di situ. Jadi begitu dikatakan watu azziruhu watu waqiruhu wakaf. Baru kalimat baru watu sabbihuhu. Nah jadi hu yang ada sebelum wakaf, dua domir hu tadi nya, memperkuatnya, membesarkannya. Nya di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hu yang ketiga watu sabbihuhu engkau mensucikannya, nya di situ adalah untuk Allah. Nah ini cukup, saya nggak perlu buka semua tafsir, tapi memang sebagaimana tadi diingatkan oleh Imam Mawardi, tafsir ulama berbeda-beda. Tapi sekali lagi perbedaan tersebut saudara justru menjadi variatif dalam penafsiran dan menjadi rahmat buat kita semua. Setidaknya ulama-ulama yang selalu memuji Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi, ada dalilnya saudara. Jadi jangan sembarangan dibilang ulama memuji Nabi langsung dibilang sesat, kafir. Sampai Imam Busiri yang mengarang kitab Burdah, itu Burdah dari awal sampai akhir isinya pujian buat Nabi saudara. Itu dikafir-kafirkan oleh kelompok ini. Imam Busiri dikafirkan, disesatkan, disirikkan, diharamkan membaca burdahnya saudara. Nah ini berbahaya sekali saudara, karena mereka merasa benar sendiri, mentafsirkan dengan caranya sendiri, dan gak menghormati tafsir ulama-ulama sebelumnya, merasa dirinya paling suci. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah jadi kalau ibu-ibu di majelis ini setiap hari Ahad pertama besok selalu kita baca burdah. Di Masjid Al-Islah pengajian umum ibu-ibu maupun bapak-bapak setiap malam Kamis kita baca burdah. Karena memang isinya luar biasa, memuji Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi sekali lagi, kalau Imam Busiri memuji Nabi di dalam kitab burdahnya, terus kitab-kitab maulid Sibtut Duror, maulid Diyaul Lame, atau maulid yang salaf ya ikhwan, seperti Barzanji, atau maulid Azab, atau Saraful Anam dan lain sebagainya, semuanya isinya pujian untuk Nabi. Nah jangan semua kitab-kitab maulid kita disirikkan, dibid'ahkan, disesatkan, dikafirkan, seolah-olah kita menyembah Nabi, seolah-olah kita mengkultuskan Nabi. Enggak, kita memuji Nabi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat ayat 9. Artinya kita punya dalil dari Al-Qur'an. Nah kalau mereka punya penafsiran lain saudara, itu urusan mereka. Kita pakai tafsir Jalalain, dia pakai tafsir jalan lain. Ya ruwet-ruwetan saudara. Nah kita pakai tafsir salaf saudara, mau dibentur-benturkan dengan tafsir mereka yang saat ini. Na'udzubillah min dzalik. Baik, selanjutnya mari kita lihat. Allah sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam Al-Qur'an tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya saja, ya Muhammad, enggak ada. Tidak ada satu hadis, satu ayat Quran pun yang Allah mengatakan ya Muhammad, hei Muhammad, enggak ada. Nah, nanti kita lihat. Kata Muhammad ada, kata Ahmad ada, tapi kalau pakai seruan ya Muhammad, hei Muhammad, tidak ada. Nah, yang ada apa? Melainkan dengan panggilan apa Allah panggil Nabi kita? Ya ayyuhar rasul. Banyak ayat ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ada lagi ya ayyuhan nabi. Ada ayat banyak yang mengatakan ya ayyuhan nabi, saudara. Jadi betapa itu salah satu bentuk bagaimana Allah memuliakan nabinya. Allah saja yang maha mulia saudara, yang tidak ada sepertinya memuliakan nabinya.
Nah maka itu kita ini saudara yang tidak punya kemuliaan seperti Nabi, bahkan seperti sahabat aja jauh saudara, sudah seyogianya kita memuliakan manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Nah kemudian apa lagi? Selain itu ada ayat kadang-kadang Allah panggil saudara dengan sebutan, dengan julukan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, hei orang yang berselimut. Saudara, kenapa Nabi dipanggil hei orang yang berselimut? Karena memang Nabi habis ketemu malaikat Jibril, beliau ketakutan, kemudian pulang ke rumah menyampaikan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, gemeter Nabi pertama kali ketemu malaikat Jibril alaihis salam, saudara, karena ketemu malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jelas gemeter saudara. Kalau ketemu malaikat Jibril lagi berwujud manusia itu biasa, tapi wujud asli saudara, karena Nabi baru pertama kali ketemu, jelas Nabi gemeter, keluar keringat dingin, pulang ke rumah, kemudian berseru kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni, zammiluni. Akhirnya Nabi dipanggil oleh Allah ya ayyuhal muzammil. Itu sebutan sayang, hei orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, sama ya ayyuhal mudaththir juga orang yang menutup dirinya saudara dengan selimut besar. Nah kemudian saudara, sedangkan para nabi yang lain kita lihat dalam Al-Quran, Allah panggil ya Adam, ya Hud, ya Ibrahim, ya Daud, ya Zakaria, ya Yahya, ya Isa. Semua nabi, banyak nabi selain nabi kita Allah panggil namanya. Ya Adam, ya Isa, ya dipanggil satu-satu. Ayat-ayatnya ada, ini semua lengkap. Tapi untuk nabi kita tidak ada ayat yang berbunyi ya Muhammad. Nabi nggak mau, Allah nggak mau panggil dengan namanya, tapi Allah panggil dengan predikatnya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Allah panggil dengan predikatnya atau dengan julukannya. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu menunjukkan apa Bu? Allah memuliakan Nabi. Berarti Allah memuliakan siarnya. Nah, jadi jangan coba-coba kita merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi disebut rembes lah, Nabi disebut macam-macam. Ini banyak orang kurang ajar, saudara. Seenaknya menjuluki Nabi dengan julukan-julukan yang nggak pantas, nggak layak. Hati-hati. Baik, dalam penyebutan sebagai orang ketiga pun kadang-kadang Allah sebut Nabi sebagai orang ketiga. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia, orang pertama itu kita, orang kedua itu Anda. Jadi kalau saya bicara Anda mau kemana? Anda itu orang kedua. Tapi kalau kita lagi bercerita tentang seseorang, dia, mereka, itu namanya orang ketiga. Nah sekarang saat Allah menceritakan Nabi dalam bentuk orang ketiga, saudara, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Dalam penyebutan sebagai orang ketiga pun, tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu menggunakan sebutan Rasul atau Nabi di berbagai ayat Al-Quran, kecuali dalam 4 ayat saja yang hanya menyebut nama Muhammad dan Ahmad. Tapi itu pun dengan tetap mengikat nama tersebut dengan kerasulannya. Nah, keempat ayat tersebut mari kita lihat. Pertama kita lihat, Allah menyebut Nabi dengan kalimat, Allah menyebut nama, tapi predikatnya juga disebut. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Benar, Allah menyebut nama saja. Wa ma Muhammadun, Muhammad. Allah sebut nama saja, tapi setelah itu diikat illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu melainkan sebagai Rasulullah. Nah, jadi bagaimana tuh Allah memuliakan nama nabinya? Enggak dilepas begitu aja. Enggak hei Muhammad, enggak ada ya ikhwan. Makanya kalau zaman ini ada orang cerita Nabi sebut nama doang, Muhammad pergi ke sono, Muhammad begini, Muhammad begitu. Muhammad mana? Tukang sayur. Sebut Nabi Muhammad, sebut Rasulullah, sebut Habibuna Muhammad, sebut saudara Nabiullah, Rasulullah, Sayyiduna Nabi Muhammad, atau sebut Muhammad Rasulullah. Jangan sebut Muhammad. Tidak punya adab, nggak punya etika.
Allah saja menceritakan nabinya, saudara, memanggil nabinya tidak pernah dengan Muhammad. Menyebut nama nabinya, saudara, hanya 4 kali dengan nama itu pun diikat dengan kerasulan. Yang kedua, Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, saudara, wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Saudara, dan mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Betul, nama cuma disebut Muhammad, tapi lagi cerita apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Jadi menunjukkan kalau Nabi ini dapat wahyu dari Allah. Makanya di sini dikatakan wa huwal haqqu min rabbihim, dan itulah hak dari Tuhan mereka. Jadi bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, menerima Al-Quran, semua itu adalah hak. Lagi-lagi Allah mengikat nama nabinya dengan kerasulan, dengan wahyu. Yang ketiga, Allah menyebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Lagi-lagi disebut rasulnya enggak, Bu? Disebut Muhammadur Rasulullah. Nah, yang keempat, saudara, tatkala Allah menceritakan soal ucapan Nabi Isa kepada kaumnya, Allah nyatakan wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Allah bercerita dalam Al-Quran, tatkala Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ya Bani, yaitu kepada kaumnya, hei orang-orang Bani Israel, kata Nabi Isa, inni Rasulullah, aku ini adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian semua. Untuk apa? Musaddiqan lima baina yadayna minat Taurat, untuk membenarkan kitab yang turun sebelum aku, membenarkan kitab Taurat. Dan yang menarik, di akhirnya apa kata Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim? Allah ceritakan wa mubasysyiran, dan aku ini pembawa kabar gembira, bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudah aku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Walaupun di sini disebut Ahmad, tapi diikat bi rasulin, rasul dulu disebut, bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kesimpulannya, ibu semua yang saya cintai, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan nabinya sedemikian rupa. Yang berikutnya sebagai tambahan, dulu para sahabat sering memanggil Nabi ya Muhammad di awal Islam. Di awal Islam, ya Muhammad, ya Muhammad. Dan sahabat kalau lagi cerita kepada sesama sahabat, tadi aku ketemu Muhammad, tadi aku lihat Muhammad, tadi aku dapat pesan dari Muhammad. Nah, jadi waktu itu selalu diceritakan soal Muhammad dengan menyebut nama. Lalu apa yang terjadi, Bu? Mari kita lihat yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah turunkan wahyu dalam surat An-Nur ayat 63. Karena sahabat sering manggil Nabi ya Muhammad, bercerita Muhammad di sana, Muhammad di sini, Allah yang tegur. Apa tegur Allah? Allah katakan, faqala ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd. Apa di sini dikatakan? Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebahagian kalian kepada sebahagian yang lain. Allah tegur, jangan sekali-kali kalian panggil Rasul seperti kalian memanggil sesama kawan. Nggak boleh. Begitu ayat ini turun, sejak itu nggak ada lagi sahabat Nabi yang berani sebut nama Muhammad, saudara, tanpa predikat atau tanpa kemuliaan. Nggak ada. Sejak itu mereka sebut ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Sejak itu kalau mereka bercerita, tadi aku ketemu Rasulullah, tadi aku melihat Rasulullah, tadi aku ketemu Nabi, Nabi berpesan begini, nggak ada lagi yang sebut nama Muhammad, saudara. Nah, jadi kalaupun mereka sebut Muhammad, selalu mereka sertakan Rasulullah Muhammad, Nabi Allah Muhammad. Itulah akhlak para sahabat terhadap Nabi,
yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah benar kalau Ahlus Sunnah itu manggil nabinya Sayyiduna, Habibuna, Syafi'una, Maulana. Udah benar, bukan bid'ah saudara. Sudah benar, muliakan Nabi, muliakan Nabi. Nah, kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik. Kita masih ada sedikit waktu. Lanjut Bu? Atau bulan depan lagi ya? Satu pasal lagi ya, satu pasal lagi nih. Penutup. Nah sekarang kita masuk tentang pujian untuk Rasulullah. Pasal 2, pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis digunakan oleh orang-orang yang membid'ahkan panggilan Sayyidina, Nabiyina, Safi'ina, Maulana. Mereka bilang itu bid'ah semua. Itu mengkultuskan Nabi, syirik. Mereka punya dalil. Ini dalilnya hadis yang mereka pakai, saudara. Mari kita lihat. Ini dalil suatu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan. Saudara, ada dalam Sahihul Bukhari dan kitab lainnya. Mari kita lihat. Ini hadis sahih, saudara, bukan hadis dhaif. Nabi mengatakan, la tatruni kama atratis nasara ibna Maryam fa innama ana abduh faqulu Abdullah wa rasuluh. Di sini Nabi mengatakan la tatruni, diartikan oleh mereka jangan memuji aku, saudara. Padahal maksudnya di sini jangan berlebihan memujiku. Beda ya, jangan memujiku dengan jangan berlebihan memujiku itu beda. Jadi mereka mengartikan jangan memujiku kama atratin nasara, sebagaimana berlebihannya pujian orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa, saudara. Jadi Nabi mengatakan, mereka artikan jangan kau memuji aku sebagaimana orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Enggak begitu, saudara. Yang dimaksud Nabi di sini, jangan berlebihan kamu memujiku sebagaimana berlebihannya orang-orang Nasrani memuji Isa ibnu Maryam. Loh kenapa? Karena Isa ibnu Maryam, saudara, oleh orang-orang Nasrani dipertuhan. Kadang disebut anak Tuhan, tapi diakui juga sebagai Tuhan. Itu pujian juga. Cuman pujian itu kelewat batas. Makanya Nabi lanjutin, baca dong lanjutan hadisnya, fakulu, maka itu kalian katakan, nah Abdullah wa rasuluh, nah bahwa aku ini adalah Abdullah wa rasuluh. Artinya apa kalau Nabi mengatakan aku ini hamba Allah, aku ini utusan Allah, bukan anak Allah, bukan Tuhan yang boleh disembah. Jadi hadis ini dalam konteks, saudara, supaya kita memuji Nabi jangan berlebihan, bukan jangan muji Nabi. Kira-kira jelas gak Bu? Ibu kalau ketemu kelompok-kelompok ini dia pakai ini, Nabi yang bilang, kata Nabi la tutruni, jangan puji aku. Udah, saudara, enak betul. Saudara, dia menerjemahkan hadis semua hatinya. Kemudian habis itu dia kafirkan ulama-ulama yang memuji Nabi. Na'udzubillah min mendalik. Baik, kita lanjutkan. Mari kita lihat. Saya ulangi. Hadis ini bukan larangan memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi larangan berlebihan dalam memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua hal tersebut sangat berbeda dan tidak boleh disamakan. Dalam hadis sahih ini jelas sekali bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam berlebihan dalam memujinya, sebagaimana umat Nasrani berlebihan dalam memuji Nabi Isa alaihi salam sehingga memposisikan sebagai anak Tuhan, bahkan akhirnya dipertuhankan. Karenanya dalam hadis sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya, hamba Allah dan Rasulnya. Nah di sini Bapak Ibu
Saya mau bacakan juga pasal 3 dari Burdah. Mari kita lihat pasal 3 dari kitab Burdah. Di Munajat ada itu Burdahnya. Saya tunjukkan sekarang. Di kitab Burdah pasal 3 bait yang ke-15. Bait yang ke-15. Nah, mari kita buka bait yang ke-15. Baik. Di kitab Burdah bab 3 Imam Busiri di bait yang ke-15 beliau mengatakan apa? Da' madda'atun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Jadi beliau katakan tinggalkan saja madda'atun nasara fi nabiyihim, tinggalkan saja cara menyanjung dari kaum Nasrani kepada nabi mereka. Jadi umat Nasrani bagaimana nyanjungnya Nabi Isa, tinggalkan, jangan ditiru. Kemudian wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, tapi tetapkanlah pujian dengan sesuka hatimu kepada Nabi Muhammad SAW dan jangan berlebihan. Jadi kata Imam Busiri di sini, jangan kita nih dianggap seperti Nasrani kalau lagi muji-muji Nabi. Nggak apa-apa, puji Nabi sesuka hati kita. Yang penting jangan berlebihan. Tinggalin tuh cara orang-orang Nasrani muji nabinya sampai dianggap sebagai anak Tuhan, sampai dipertuhan. Tapi untuk Nabi Muhammad, kata beliau, puji sesuka hatimu selama jangan dipertuhankan, jangan disembah. Selanjutnya kata Imam Busiri, wansub ila dzatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami. Artinya apa? Dan kaitkanlah wansub ila dzatihi, dan kaitkanlah kepada zat Nabi alaihi salatu wassalam sesuka hatimu dari segala bentuk kemuliaan. Segala bentuk kemuliaan, puji saja Nabi dengan segala bentuk kemuliaan. Jadi zat Nabi puji saja, jangan ragu-ragu. Wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami, dan kaitkan kemampuan Nabi, saudara, kehebatan Nabi, saudara, sesuka hati kita dari aneka ragam keagungan. Jadi Imam Busiri mengingatkan jangan ragu-ragu kalau kita mau puji Nabi, nggak sama pujian Nabi kita kepada Nabi Muhammad dengan pujian Nasrani kepada Nabi Isa. Baik, selanjutnya kata beliau, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Apa kata beliau? Maka sesungguhnya keutamaan Rasulullah SAW itu tanpa batas, sehingga saudara tidak mudah saudara untuk diungkapkannya dengan lisan kita. Saking luasnya saudara, nggak mungkin lisan kita bisa mengungkapkan keseluruhan keagungan dan kemuliaan Nabi. Jadi selama kita bisa memujinya, puji sesuka hati kita. Tapi saudara, di pasal 23 atau 25, mari kita lihat. Nah, beliau bukan pasal, di bait. Nah, tapi beliau ingatkan kepada kita. Beliau katakan, "Famablaqul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim." Jadi puncak dari segala pujian kita, pengetahuan kita tentang Nabi, tidak boleh lupa bahwa Nabi tetap adalah seorang manusia, bukan manusia biasa. Khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah, saudara. Nah, jadi artinya beliau mengingatkan kita, silakan puji Nabi sesuka hati, silakan sebutkan aneka ragam kemuliaan keagungan buat Nabi sesuka hati. Yang penting ingat, beliau manusia, dan sebaik-baiknya manusia jangan pernah dipertuhankan. Kira-kira sampai sini jelas gak, Bu? Paham, Bu? Nah, jadi itu yang perlu kita ketahui. Nah, baik, insya Allah nanti pada pelajaran-pelajaran selanjutnya
kita akan tunjukkan bagaimana Allah memuji Nabi dalam ayat apa saja, dan bagaimana para sahabat memuji Nabi. Bahkan Hasan bin Thabit dalam syair-syairnya memberikan julukan-julukan kepada Nabi yang luar biasa. Nanti akan kita tunjukkan. Dan bagaimana Nabi memuji para sahabatnya. Nabi mulia, tapi tetap memuliakan para sahabat. Sahabatnya ada yang diberi gelar, sahabat yang ada dipuji oleh Nabi, saudara. Jadi boleh kita memuji Nabi, memuji sahabat, memuji ahlul bait, memuji ulama, silakan, saudara. Itu bukan mengkultuskannya. Boleh dalam ajaran syariat. Nanti akan kita buktikan itu semua, insya Allah. Jadi tidak hari ini, tapi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang, lanjutan dari sekarang, insya Allah. Itu saja pelajaran kita untuk hari ini.